Guys, kembali di channel gue RN Pentagon. Ini channel baru gue buat, baru lah pokoknya. Jadi tolonglah bantu like, comment, and subscribe channel RN Pentagon karena gue baru buat channel ini ya guys. Jadi tolong di subscribe channelnya, dan semoga motivasi yang saya berikan itu bermanfaat bagi kita semua dan kalian yang nonton video ini guys. Di sini gue akan memberikan suatu masukan bagi mungkin pendapat orang tua kalian mengenai anak-anak mungkin di luar sana lah, tanpa Anda atau tanpa orang tua Anda ketahui dan menilai orang dengan sembarangan. Oh iya, di sini mohon maaf ya, saya memegang rokok karena di sini saya ingin menjelaskan tentang rokok. Saya hidup dulu ya. Jadi kalian merokok pasti punya alasan tersendiri, bukan karena untuk memamerkan rokok. Apa rokok nih, rokok kayak gini aja apa yang disalahkannya? Cuma rokok aja ini apa, asap, kita cuma isap asap. Masa isap asap aja salah? Apakah kalau saya isap asap di sini, di situ Anda tidak bisa bernapas? Kan nggak mungkin kan? Orang ini adalah orang-orang yang Jadi kenapa harus dilarang gitulah? Tapi kalau umur masih di bawah 18 tidak boleh lah, karena takut merusak paru-paru. Tapi biar Anda lewat 18 tahun juga tetap merusak paru-paru ya. Cuma tidak enak aja lah, orang lain lihat kan, masa kecil-kecil sudah merokok, memang sudah bisa cari duit. Nah, dan bagi saya merokok tidak apa-apa asalkan tidak memakai duit orang tua. Selagi masih bisa saya membelikan rokok, saya bisa. Dan jika Anda sudah bekerja, ini saya beralih lagi ya. Dan jika Anda sudah bekerja, walaupun gaji Anda baru dapat berapa ya, 1 juta, 2 juta, tapi tetap Anda gaji tetap harus bagi keluarga, terlebih kepada orang tua, karena orang tua kalian membesarkan kalian sampai sebesar itu, tidak memandang duit seberapa. Mungkin kalau dihitung-hitung mungkin miliaran sampai sudah membesarkan kita ya guys. Jadi hormati orang tua kalian selagi ada. Anda bayangkan di luar sana masih banyak yang membutuhkan kasih sayang orang tua. Mungkin pas melahirkan anaknya orang tuanya meninggal, ibunya. Jadi tolonglah hargai orang tua kalian ya guys, karena orang tua kalian itu yang telah membesarkan kalian. Bayangkan jika orang tua kalian tidak membesarkan kalian, apakah kalian bisa menikmati betapa indahnya di dunia ini? Anda bisa bayangkan sendiri jika Anda tidak lahir di dunia ini. Anda bisa bayangkan sendiri seperti Anda tidur tidak mengetahui apa-apa yang berada di dalam dunia ini. Oke guys ya, itu intinya. Hormati orang tuamu karena orang tuamu adalah pahlawanmu, dan jika orang tuamu berada dalam kesusahan, ingatlah untuk menolongnya. Anda itu tidak juga harus menghormati orang tua Anda saja, dan orang di lingkungan Anda juga harus Anda tolong menolong. Jika Anda bertemu orang di jalan atau orang tua yang berada di kesusahan, jika Anda kosong, tumpangilah, karena kita tidak tahu itu diutus oleh yang kuasa untuk menguji iman kita, apakah kita orang baik atau orang jahat. Oke ya, ini mau terlepas guys, sorry, mohon maaf ya guys. Itu tadi biasa. Oke guys, kita lanjut. Jadi hargailah semua orang yang berada di dunia ini, dan kasihilah musuhmu. Mungkin saat itu mungkin dia lagi hilaf pada kamu, makanya dia berbuat gitu. Jangan banyaki musuh. Intinya jangan juga banyaki musuh di dunia ini, banyakilah teman, karena jika kamu membutuhkan sesuatu, pasti kamu membutuhkan teman. Tidak mungkin kamu membutuhkan orang tuamu. Jika orang tuamu sudah tiada, tidak mungkin kamu meminta. Ya, berdoa bisa, tapi berdoa tanpa dilakukan juga tidak mungkin bisa berhasil. Ya guys,
Itulah masukan-masukan dari saya, karena channel ini baru dibangun ya guys. Dan channel ini baru dibangun, dan jika saya ini sudah bisa menghasilkan lah, bisa untuk membantu semua, khususnya orang tua saya dan keluarga saya yang membutuhkan. Oh ya, mohon maaf ini berantakan soalnya saya lagi di kos ya, soalnya saya masih anak sekolah, tapi saya kerja juga walaupun saya sekolah ya, untuk mengurangi beban orang tua lah. Jadi begitu, mohon maaf ya. Dan saya merokok alasannya karena saya bisa disebut banyak pikiran. Jadi itulah intinya, bukan untuk memamerkan pamer rokok kayak gini aja kan, nggak mungkin kita mau pamerkan. Nggak ada juga orang misalnya cewek, wih mantap juga tuh cowok merokok, nggak mungkin kan, pasti banyak cewek juga yang ilfil dengan orang merokok. Saya biasa merokok, tapi saya merokok ini tidak di jalan, saya hanya di rumah saja. Itu pun selepas saya makan ya, kebetulan saya habis makan guys. Dan mungkin di luar sana banyak pandangan orang tentang orang bertato, tapi saya belum bertato ya, itu baru rencana saya, karena saya masih sekolah, tidak mungkin bertato. Dan bertato itu mungkin banyak di luar sana orang menilai orang bertato itu mungkin itu suatu kriminal atau satu tindakan yang tidak layak digunakannya. Perlu saya jelaskan bahwa jangan menilai orang bertato itu sembarangan ya, karena semua orang bertato belum tentu seperti yang Anda ketahui. Jadi tolong, jika Anda berpikir orang bertato itu sembarangan, atau mungkin orang bertato itu tidak memiliki suatu kehormatan tersendiri ya, atau mungkin kalian berpikir orang tato itu minum obat-obatan terlarang, obat-obat terlarang ya. Mungkin kalian berpikir seperti itu, tapi satu yang harus Anda ketahui, bahwa orang bertato itu belum tentu semuanya seperti itu. Jadi jika kalian berpikir orang bertato mungkin seperti yang saya sebutkan tadi, tolong jangan dipikir seperti itu lagi, pikirlah positif. Mungkin dia bertato, mungkin itu suatu adat. Seperti saya adalah orang suku Dayak, dan orang Dayak itu adalah menganggap tato itu sebagai seni, dan tato orang Dayak itu tidak sembarangan seperti Anda ketahui. Dan nantilah saya jelaskan di channel berikutnya ya, mengenai tato-tato Dayak itu dan makna-maknanya. Dan orang Dayak ini, khusus orang Dayak ya, memandang tato itu bukan sembarangan, dan setiap tato yang di tubuhnya itu memiliki makna tersendiri ya guys. Jadi jangan nilai orang sembarangan, karena belum tentu yang kalian nilai itu sebaiknya. Mungkin Anda menilai orang seperti itu, mungkin orang di luar sana menilai Anda juga seperti itulah kan. Jadi jangan terlalu memikir negatif tentang orang bertato, karena orang bertato belum tentu semuanya jahat. Seperti teman saya, ada yang bertato tapi dia baik. Jika dia mendapatkan duit, dia memberikannya kepada orang tuanya, dan dia membagi-bagikannya kepada anak saudara dan sepupu-sepupunya, dan dia tidak memandang. Walaupun nih ya, ini real, serius. Ini ada teman saya lihat pakai mata kepala saya sendiri, dia memberi, bagi-bagikan termasuk saya. Dan ini rokok ini dibelikan oleh teman saya ya, dia baik sekali kepada saya, dan dalam hati saya berkata, jika saya mendapatkan suatu usaha atau pekerjaan yang layak, saya akan mengajak dia jika itu memang bisa. Tapi saya akan membalasnya walaupun itu tidak sepadan, nggak bisa dikatakan sepadan dengan apa yang dia beri kepada kita. Jadi kalau mau pilih teman juga jangan pilih-pilih, walaupun dia bertato dan walaupun dia mungkin bertindik ya, ini bertindik, saya juga bertindik, tapi pada saat ini saya tidak menggunakannya, saya bertindik di sebelah kiri. Jadi jangan milih-milih teman lah intinya, karena semuanya itu tidak seperti yang Anda pikirkan. Dan jika
dimana Anda ada selek dengan orang atau dengan orang selek ya di jalanan, mungkin Anda bisa, siapa tahu teman Anda lewat kan bisa membantu. Jadi tolonglah, kan kalau Anda banyak selek sama orang, mana mungkin pas Anda berkelahi pertama satu orang lewat dia lihat Anda juga kelahi, paksa dia bantu juga dipukul kalian kan. Jadi tolonglah hargai orang bertato kan, karena orang bertato juga punya harga diri dan punya hati kan. Jadi kalau Anda menilai orang, apalagi kalau Anda ngomong-ngomong nyaring lagi kan, kasihan juga orang bertato kan, dia juga punya hati, punya harga diri, dia juga mau dihargai. Bukan kalian aja yang mau dihargai kan. Hormati, kita sesama umat beragama saling apa ya, saling tolong menolong lah intinya. Dan jangan menilai orang sembarangan. Mereka bertato kan, mereka memiliki agamanya tersendiri. Jadi tolonglah hargai orang bertato ya guys. Nah itu sedikit masukan saya ya guys. Mungkin itu terlalu banyak bacot mungkin kalian bilang saya kan. Jadi mohon maaf jika kata-kata saya terlalu tinggi lah, karena ini saya baru bikin channel ya guys. Jadi mohon maaf aja jika kata-kata saya patah-patah, karena saya ini real baru pertama kali saya bikin konten di YouTube tentang memotivasikan orang-orang di luar sana. Jadi tolong like, comment, and subscribe channel saya. Dan jika saya sudah menyampai ribuan subscriber, saya akan mencoba bikin konten ngeprank orang menggunakan gitar. Tunggu ya guys. Dan saya akan coba menggunakan gitar, dan saya akan mencoba ngeprank orang menggunakan gitar ini di tempat-tempat seperti kafe, angkringan, atau lain sebagainya. Pokok yang ada cewek-ceweknya kan, nggak mungkin kita kasih baper cowok kan. Jadi jika subscriber saya menyampai ribuan, saya berjanji saya akan bikin konten prank. Jadi tolong sekali bantu channel saya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena channel ini real baru dibuat pertama kali saya ngekonten di YouTube, karena saya ingin menghasilkan uang sendiri tanpa membebankan orang tua. Jadi mohon ya guys. Oke guys, itu masukan dan motivasi saya. Jika bermanfaat, ambillah. Jika tidak bermanfaat, buanglah, karena kita sama-sama manusia ya guys. Saya manusia, Anda manusia yang menonton, dan saya membuat konten ini juga manusia. Kita sama-sama manusia. Jika kata-kata saya kurang berkenan di hati penonton, mohon maaf ya guys, karena saya pertama kali nge-konten di YouTube dan tentang motivasi. Dan mungkin itu saja ya, sekian dari saya. Mungkin ini saja, dan selanjutnya akan saya buat konten baru lagi tentang apa saja, dan tentang makna-makna seni tato. Dan saya berjanji jika saya sudah sampai ribuan subscriber, saya akan ganti konten saya menjadi konten prank. Oke guys, itu saja, sekian dari saya. Jangan lupa komen dan subscribe channel RN Pentagon.